Kebetulan saya sedang ikhtiar mencari jodoh. Salah satu yang diutamakan, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dulu kami sama Ustadz Fahmi Salim waktu di TV begitu. Sekarang saya udah nggak masuk TV lagi. Dari yang harus diutamakan dari yang empat itu Pak Ustadz, dari keturunannya, apakah saya boleh menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik tapi saya sangat mencintainya? Bapaknya pecandu narkoba, ibunya pelakor. Nggak ada disebut, ini cuman penjelasan dari saya. Misalnya, tapi kau sangat mencintai anaknya. Kalau kau biarkan anaknya dalam keluarga yang tidak baik ini, lalu siapa yang menyelamatkannya? Kaulah pemuda yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan. Dari sekian banyak pemuda-pemuda ini, kaulah satu-satunya menurut ilmu Allah yang mampu untuk menyelamatkan. Bayangkan itu. Bahkan saya pun tidak dipilih Allah untuk menyelamatkan. Maka kuatkan tekadmu, azammu, tapi hati-hati, karena banyak juga tukang pancing dilarikan ikan. Maka mentalmu mesti kau kuatkan. 3 yang mesti kau kuatkan. Yang pertama, akidahmu kuat. Yang kedua, ibadahmu kuat. Yang ketiga, akhlakmu kuat. Karena nanti setelah menikah, kau akan berhadapan dengan mertua Fir'aun. Kau akan berhadapan dengan mertua perempuan mak lampir. Dan kau akan berhadapan dengan anak Fir'aun kompilasi dengan mak lampir. Kau bayangkan itu. Jadi kau mesti kuat-kuat mental. Insya Allah saya yakin dan percaya, walaupun saya jauh di Riau, Sumatera, insya Allah kau akan di backup oleh 2 ustadz. Sebelah kananmu ada Ustadz Dery Sulaiman, sebelah kirimu ada Ustadz Fahmi Salim. Dan kalau macam-macam, tongkatnya sudah siap untuk memukul kepala mertuamu itu. Jangan tunda-tunda, cepat perbuatan baik. Nanti di Syawal, nikah bulan Syawal itu sunnah. Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah. Nanti bulan Syawal langsung. Saya insya Allah hanya mengucapkan dari jauh, barakallahu lakuma wa baraka. Tolong kirimkan namanya, nanti saya buat, saya upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, Allahu Akbar. Maksudnya yang belum follow lah, itu maksudnya. Selama bulan suci Ramadan ini ada sebuah hadis yang kerap kali saya dengar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang menyambut datangnya bulan Ramadan, diharamkan Allah jasadnya masuk dalam api neraka. Ini adalah hadis yang di dalam kumpulan hadis palsu pun dia nggak ada, saking palsunya. Saking palsunya, di dalam buku-buku hadis palsu pun nggak ada. Sebagian orang ada mengatakan katanya ketemu di Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin hanya boleh dibaca oleh orang yang punya ilmu tentang hadis sahih, hasan, dhaif, palsu. Boleh kami beli kitab ini? Boleh. Yang sudah ditahqiq oleh siapa namanya Ustaz? Kayak Amal Lutfi Fathullah almarhum, Allahumma fir lahu warhamhu. Itu disertasi S3 beliau. Jadi nanti kalau ketemu hadisnya dia akan sudah ditahqiq. Ini sahih, ini dhaif. Kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beberapa hari lalu diposting di FB Ustadz Abdul Wahab Ahmad, jangan membaca kitab Durratun Nasihin bagi yang tidak punya ilmu, yang tidak bisa membedakan mana hadis sahih, hasan, sahih dan maudhu, karena dikhawatirkan terjerumus dalam hadis palsu. Sholat isya tertinggal dan sholat tarawih juga tinggal beberapa rakaat. Maksudnya
datangnya terlambat, masuk ke masjid orang sudah sholat tarawih, sedangkan ingin berjamaah. Yang dikerjakan dulu sholat isya atau sholat tarawih? Sholat isya. Orang yang langsung sholat tarawih enggak sholat isya, maka tidak ada sholat tarawih sebelum sholat isya. Sholat apa yang antara maghrib ke isya? Sholat awabin. Tapi sholat awabin itu katanya inatar midul fisal, ketika panas terik. Itu hadis sahih. Hadis sahih sholat awabin inatar midul fisal, ketika anak onta tidak bisa menempelkan lambungnya ke lantai pasir panas, kira-kira jam 10 jam 11 menjelang zuhur. Itu sholat awabin, hadisnya sahih. Hadis sholat awabin yang dari maghrib ke isya 6 rakaat, hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif pun boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. 1, bukan masalah akidah. 2, bukan masalah dalil halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta. 4, masih bermaung di bawah hadis sahih. 5, fadail a'mal, motivasi beramal. Apa kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi? Ajma'al ulama ijma' ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Allahumma laka sumtu dhaif. Dhahaba az-zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana dhaif. Jadi kalau cerita nggak boleh dhaif, terus yang doa makan yang sahih bismillah. Itulah cuman yang sahih. Jadi kalau nanti lihat ada orang makan bismillah, 2 kemungkinan. Pertama, dia hanya berpegang pada sahih. Yang kedua, lapar kali dia. Ini tentang masalah apa hukumnya sholat tanpa doa. Setelah selesai sholat, setelah sholat tidak berdoa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kentut aja boleh. Sholat itu mana? Yang dimaksud dengan sholat itu mana? Aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah sholat. Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sholat sudah selesai. Adapun berzikir, astagfirullahalazim, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, sunnah. Kenapa berdoa selesai sholat? Doa yang paling afdal 2. Pertama, jaufil lail, tengah malam, tahajud, bangun, makan sahur, jangan cuma bangun, sempatkan sholat tahajud. Yang kedua, duburis sholah. Duburis sholah maknanya 2 menurut ulama. Pertama, duburis sholah sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam tetap ada doa. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alam bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah doa-doa lain. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Makna yang kedua, duburis shalah, selesai salam. Lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang beberapa dalil bahwa selesai salam pun makbul, mustajab berdoa. Bagaimana kalau doa itu dipimpin oleh imam? Ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. 2, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Yang satu lagi siapa? Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itu salah satu dalil ada yang berdoa,
ada yang mengaminkan. 3, Nabi pernah mengucapkan amin, amin, amin. Siapa yang berdoa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengaminkan. Nabi mengaminkan doa sahabat. Amin, sabaqaka, kau sudah didahului oleh sahabat. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Hanya saja kalau kebetulan diminta orang untuk berdoa, tolong doanya jelas. Ini kadang banyak doa ini tidak jelas. Allah maut, Allah maut. Sesungguhnya ketika imam baca doa, dia sedang mendidik jamaah. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Enggak Pak Ustadz, semuanya orang Islam. Memang dia udah lama Islam, tapi baru sekali inilah ke masjid. Ada anak-anak kecil yang sedang menghafal doa. Ketika nanti dia pulang ditanya sama emaknya, nah gimana doa imam tadi? Maut, maut. Doa nggak usah panjang-panjang. Saya pernah acara nuzul Quran dengan Pak Wali Kota, setengah jam. Pertama jamaah semangat, begitu 10 menit gini aja. Kalau ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserahlah ya Allah, mau kabul-kabul enggak capek. Saya kalau berdoa itu cuma 10 aja. Saya kalau berdoa 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Itu orang tua. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pamungkas dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penting doa 10 ini dihafal, apalagi Bapak nanti pulang umroh. Pulang umroh di kantor diminta berikut ini, mari kita mintakan baca doa. Kan nggak mungkin ngaku batuk terus. Masa batuknya udah 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Maaf Ustadz, saya mohon maaf, beribu maaf. Tuli bisu tidak bisa mendengar dan bicara. Apa hukumnya membaca Quran dengan isyarat? Membaca Quran dengan braille. Saya dibawa pagi tadi ketemu dengan seorang doktor, namanya Doktor Ridwan, calon profesor tunanetra. Maka dia tetap bisa, tapi ini masalahnya Pak Ustadz adalah tuli bisu. Maka dia membaca dengan huruf braille, dibacanya dalam hatinya, karena dia pakai isyarat, yang bahasa isyarat itu untuk menjelaskan kepada orang lain. Sedangkan ketika dia membaca Al-Quran, dia sedang membaca untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia mau menjelaskan kepada saudaranya bahwa ayat yang kubaca ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau dia membaca untuk dirinya sendiri, cukup dibacanya an zahri qalbin, di dalam hatinya. Kalau dia hafal, kalau dia tidak hafal dengan huruf braille, nah itu dicetak. Bapak Ibu tolong kunjungi panti-panti saudara kita ini. Ramadan ini bawa anak, bawa istri, bawa bukan puasa, bawa. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Saya mau buka bersama di sini, mau kasih makan pada semua. Berapa orang yang ada di sini? Ada 100. Nah, 2 orang aja. Terus saya buat 2. Bapak 2. Kita 50 orang, kan cukup makan bersama. Melihat langsung itu beda loh Pak. Saya dibawa oleh artis-artis hijrah musyawarah ke panti tunanetra. Begitu sampai di sana, mereka pegang tangan saya. Oh, Ustadz Somad ternyata kecil katanya. Kenapa Bapak ngomong gitu? Kami udah lama dengar suara Ustadz. Didengar dari suara itu sepertinya orangnya gagah katanya. Rupanya Ustadz banyak makan ya katanya. Meleleh air mata saya sambil tersenyum. Bersatu haru biru luar biasa.
Mereka bisa tersenyum, mereka bisa bercanda. Kita yang merasa, kalau kita rasa hidup ini lelah, hidup ini capek, hidup ini menegangkan, mereka merasa mereka adalah orang-orang yang berbahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita luar biasa, mereka malah bertanya tentang baca Quran. Anehnya orang yang diberi Allah nikmat cukup, pendengaran cukup, pertanyaannya bukan masalah baca Quran, masalah marah yang nanya, kira-kira nanti kalau sholat pakai mukena bunga-bunga boleh nggak ya? Kami tidak paham bacaan sholat. Apakah sholat kami tidak sah? Paham secara global saja, nggak perlu secara detail. Inna sesungguhnya sholati, sholatku wa nusuki, ibadahku wa mahyaya, hidupku wa mamati, matiku. Nggak perlu secara detail, umum saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara umum saja paham. Adapun Al-Quran, mendengarnya saja dapat pahala. Interaksi kita dengan Al-Quran ini 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama dengar dulu, dengar. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengar aja dapat pahala, apalagi baca. Anak tangga pertama. Naik anak tangga yang kedua, mulai meniru bagaimana tha, bagaimana wa, bagaimana a. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai membaca. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Saya nggak pernah baca. Lebih baik pernah salah karena baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Dengar, habis dengar, baca. Yang ketiga, paham. Beli Quran yang potong-potong terjemah. Ya ayyuha, hai orang-orang, alladzina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siyam, puasa, kama, sebagaimana. Ada tajwidnya, merah, hijau, kuning, idgham, gunnah, ikhfa, qalqalah. Ada tajwidnya, tahsinnya, ada ayatnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Langkah ketiga. Yang keempat, amalkan. Yang kelima, puncaknya, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Quran, belajar Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi 5 tangga ini jangan dipotong. Jangan merasa puas hanya dengan mendengar, baca. Jangan merasa puas dengan baca, paham. Jangan merasa puas dengan paham, amalkan. Jangan merasa puas amal pribadi, ajarkan. Tapi jangan dipotong. Datang nenek-nenek ke saya nangis, Ustaz, nenek kenapa? Saya nonton TV, Ustaz, di TV itu Ustaznya ngomong baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Saya jelaskan, ini yang 5 tangga nih. Oh, kalau gitu saya di tangga kedua ya Pak Ustaz. Jelaskan posisi dia supaya dia meningkatkannya ke atas, supaya mencerdaskan umat, insya Allah. Bolehkah melaksanakan kurban jauh dari tempat tinggal, seperti dikirim ke kampung karena masjid dekat rumah sudah? Haram mengalihkan kurban lewat jarak qasar salat. Qasar salat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 km. Jadi kalau dibawa kurban dari sini ke Meranti, haram. Kalau begitu haramlah kerja Dr. Mustafa Umar itu, membuat jamaah beli pocer, lalu pocer dikirim ke Meranti, kambing dari 2,5 juta dari Langkat, kambing jumbo 200 kilo dibawa ke Meranti, Sokop, Sungai Tor dan lain-lain sebagainya. Maka apa hukumnya itu? Kalau sudah terpenuhi kuota maka boleh. Itulah kenapa daging kurban dari Makkah dibawa ke Djibouti, dibawa ke Mogadishu, dibawa ke Somalia, dibawa ke Bangladesh, negeri-negeri muslim, dalam bentuk kornet.
Tentunya kita sebagai orang yang beradab ngomong dengan Pak Ketua Masjid, Pak RT, Pak RW, saya tahun ini, tahun lalu kan sudah, tahun ini saya ikut program Dr. Mustafa Umar, kami bawa ke Sokop gitu. Jangan sampai kita, bapak tuh sejak ngaji udah lain kajinya, sekarang kurban dia pun tak, mungkin dah ikut ISIS nampaknya itu. Jangan kita menimbulkan fitnah, sekaligus berdakwah. Penting komunikasi sebetulnya. Ini banyak rusaknya hubungan kita ini gara-gara komunikasi. Ada masjid yang memberikan kulit hewan kurban kepada seseorang dan menerima ganti sejumlah uang. Orang tersebut bukan jual beli karena tidak ditentukan harganya. Bolehkah uang tersebut dipakai pengurus masjid untuk membeli makanan? Ini hilah saja nih. Beli pisau, ini bukan jual beli Pak Ustaz. Apa pula kalau bukan jual beli? Barangnya diambil, duitnya jual beli itu namanya. Kan tak ada akadnya Pak Ustaz. Memangnya pernah kita beli aqua pakai akad? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 6.000 tunai. Itu jual beli itu. Duitnya diambil. Duit yang diambil hasil penjualan kulit, sedekahkan semuanya, fakir miskin. Habis, tidak ada hak masjid. Panitia pengurus jangan lagi untuk beli pisau, untuk beli kresek, untuk beli gudang garam, untuk beli, pokoknya habiskan. Mana lebih afdal jika uang tersebut diberikan kepada fakir miskin? Bagi semua fakir miskin. Aslinya panggil langsung fakir miskin. Fakir miskin, sini. Ini ada kulit ini 10, ambil. Kata mereka, kami tak maulah kulit ini bau, berdarah, najis, kotor, jelek, busuk. Pergi dia. Kebetulan bapak punya kenalan www.kulitjange.com. Halo Mr. Jange, can you come here to buy our sacrifice? Bisa kalian datang ke tempat kami beli kurban ini? Yo, sebentar di sini. Datang dia. Berapa ini 10 ini? 10 kali 100 sejuta. Bayar sejuta. Dah, dapat duitnya? Dah. Dapat duit, panggil fakir miskin. Fakir miskin, mau kulit? Tak mau kami kulit. Duit mau duit? Oh maulah. Jangan ambil sama sekali untuk maslahat kepentingan. Tak ada cerita masalah kulit. Man ba'a jilda udhiyati. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah. Tidak ada kurbanlah baginya. Ustaz, apa boleh sholat memakai aksesoris seperti gelang? Saya sholat pakai cincin, pakai jam, tak apa-apa. Tapi terlalu banyak betul gelang. Yang suka pakai perhiasan keluar rumah itu, kita tengok di Quran. Siapa yang suka pakai perhiasan? Wa kharaja ala qaumihi bizinatihi. Dia keluar menjumpai kaumnya membawa perhiasan. Ketika kaumnya menengok perhiasan, apa kata mereka? Ya laita lana mislama utiya Qarun. Alangkah indahnya kalau kami punya gelang macam gelang Qarun, punya cincin macam cincin Qarun. Jadi yang suka bawa perhiasan itu Qarun. Tak apa-apa selama tidak ada unsur kesyirikan. Pakai gelang kayu kemana-mana. Kenapa kau pakai ini? Ini kalau dipakai murah rezeki. Kenapa kau pakai batu merah? Ini Pak Ustaz kalau dipakai batu merah nih, insya Allah merah wajah kita, merah mata kita. Mata merah itu kan busuk. Bagaimana jika membaca Quran sambil duduk bersandar Ustaz? Adab yang seperti itu boleh apa tidak? Ketika disebut nama seorang periwayat hadis, kebetulan Ibnu Thawman sedang sakit. Ibnu Thawman sedang sakit berbaring. Lalu periwayat hadis menyebut nama Nabi. Disebutnya nama Nabi, langsung dia duduk. Kata orang Ibnu Thawman, kau kan sedang sakit, kenapa tiba-tiba duduk? Malu aku ketika nama Muhammad SAW disebut aku dalam keadaan berbaring, tak hormat kepada Allah. Makanya Imam Malik bin Anas mengajarkan hadis dengan bajunya yang paling mahal, dengan seragam yang paling bagus, menghormati hadis Nabi. Itu hadis Nabi. Bagaimana dengan Al-Quran?
Dulu kita kecil diajarkan adab-adab Quran. Al-Quran dipeluk, tak boleh ditenteng. Makanya kalau ada berikut ini, mari kita dengarkan bacaan Quran oleh Qori Nasional. Qori Nasional datang menenteng. Oh, tak belajar. Pasti tak belajar. Kalau belajar dia, tak boleh. Itu adab. Duduk. Quran tak boleh letakkan di lantai. Letakkan Quran di lantai. Dulu kita dibelikan rehal. Letakkan Quran. Duduk. Tak ada rehal, bantal. Tak ada di pangku. Ini sekarang orang tadarus enak di lantai. Ini tak ada adab. Tak ada adab kepada Al-Quran. Baru-baru ini saya mendapat kemalangan. Anak saya meninggal dalam kandungan di usia 8 bulan. Tolong beri saya nasihat agar diri tak goyang iman Pak Ustaz. Memberontak. Mohon juga di akhir majelis untuk doakan saya, istri dan keluarga dapat menerima segala ketetapan dari Allah SWT dan mendapat pengganti yang lebih baik. Pertama, mana yang lebih sayang kepada anak itu? Bapak atau Allah? Allah jauh lebih sayang. Kita merasa kita lebih sayang, padahal dia sedang diambil oleh yang lebih sayang. Tanamkan ini dalam hati. Dia lebih sayang, dia lebih sayang, dia lebih sayang, dia lebih sayang, dia lebih sayang. Aku ini tak ada apa-apanya. Dua, itu bukan punya bapak, bukan punya ibu. Maka banyak-banyak baca. Kalau perlu selesai setiap solat, kalau perlu solat sunat, ayat itu dibaca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit, yang di bumi punya Allah. Ini bukan punya aku, ini bukan punya aku, ini bukan punya aku. Dititipkan Allah sebentar saja. Yang ketiga, Allah mau menjaga dia supaya dia tak berdosa. Allah tak mau dia menjadi pecandu narkoba. Allah tak ingin dia menjadi. Kenapa anak orang lain dibiarkan hidup? Allah ingin anak orang lain hidup berjihad menghafal Quran. Dua-duanya baik. Anak yang masih hidup disuruh Allah berjihad, hafal Quran, ikut remaja masjid, masuk surga. Anak ibu yang tadi meninggal 8 bulan pun masuk surga karena tak berdosa. Semuanya indah kalau dipandang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasta'inu bis sabri was salat. Asal datang rasa mengutuk marah, angkat tangan, solat sunat. Allahu Akbar. Kebetulan pagi, duha. Kebetulan malam, tahajud. Kebetulan tak ada, solat sunat, hajat. Hajat, tenangkan hatiku ya Allah. Yang kelima, anak itu nanti disuruh Allah masuk surga. Semua yang tak berdosa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masuk. Apa kata anak ibu, apa kata anak bapak yang 8 bulan dalam kandungan ini, yang 8 bulan meninggal ini? Apa kata dia? Kami ya Allah bukan menolak perintah Engkau ya Allah. Kami tidak mau masuk surga sebelum ayah dan emak kami ikut bersama kami. Itulah dalil syafaat anak kecil bisa memberi syafaat pada orang tuanya. Waktu saya tausiah nenek kawan saya meninggal, ada salah satu ustaz ceramah. Anak kecil tak bisa kasih syafaat. Mana ada syafaat anak kecil? Ini kalau saya bantah ustaz ini bertinju nanti. Dan kalau bertinju pasti dia menang, saya kalah. Maka pulang ke rumah saya tulis. Saya kalau begitu tak bisa saya tidur. Saya tulis. Anak kecil bisa kasih syafaat. Saya upload ke Somat Morocco Blogspot. Cari. Tak ingat dah bulan berapa cari tentang amal orang hidup untuk orang mati, dan ada di situ saya tuliskan anak-anak kecil yang bisa memberi syafaat pada orang tua dengan syarat orang tuanya sabar. Memang berat. Jangankan ibu, sahabat Nabi. Datang Nabi mengatakan dia, sabar ya, kata Nabi. Apa kata dia? Alaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi sana. Enak aja kau suruh aku sabar. Kau kan tak kena macam aku. Setelah Nabi pergi, datang orang kasih tahu. Kau tahu siapa yang kau usir tadi? Enggak, Nabi itu. Nabi. Besok datang dia jumpai Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Maafkan aku semalam ku usir engkau ya Rasulullah. Sekarang aku sudah sabar. Apa kata Nabi? Innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Sabar. Ustaz Somad pun bisa membacakan ini karena dia tak kena. Kalau anak dia yang meninggal, hilang ayat ni, hilang hadis ni. Lalu siapa yang datang menasihati? Ibu bapak ni yang datang. Ustaz Somad, ingat tak Ustaz dulu menasihati kami? Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Ku pancung kepalanya. Datang Umar bin Khattab, datang Abu Bakar Siddiq.
wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia seorang rasul. Afa immata, kalau dia mati, meninggal dunia, au qutila, kalau dia terbunuh, inqalabtum ala a'qabikum, apakah kalian akan kembali ke agama yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang murtad, maka Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap akan memberikan balasan pada yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Ada Umar yang sedih, datang Abu Bakar yang menghilangkan kesedihan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ustaz, bagaimana penjelasan hadis ittaqillaha haitsuma kunta? Takutlah pada Allah dimanakan kau berada. Di masjid takut, di kantor takut. Di masjid takut, di WC takut. Di Pekanbaru takut, di Makkah takut. Di mana saja kau berada, kau takut pada Allah. Dan itu hanya ada pada orang berpuasa. Orang berpuasa ini takut. Masuk kamar mandi, takkan berani minum. Satu bak dia minum. Tak ada orang tahu, tapi dia takut. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Inilah dalil orang korupsi tapi rajin sedekah ke masjid. Korupsi, belikan karpet masjid, belikan uang, belikan ini, kasih duit ini. Dia berdalil dengan ini. Kau iringilah perbuatan korupsimu dengan banyak-banyak sedekah. Itulah bahayanya orang baca hadis pahami sendiri. Padahal kronologis hadis ini adalah ketika orang dulu masuk Islam, dia merasa dia banyak dosa. Maka kata Nabi, menghilangkan dosamu di masa lalu, kau perbuat baik, maka yang dulu-dulu hapus. Bukan yang sekarang sudah baik, lalu ciduk sana, ciduk sini, buat zina sana, zina sini, lalu rajin-rajin bersedekah aja. InsyaAllah cincailah itu. Tak bisa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaul sama orang dengan akhlak yang baik. Tak ada guna ilmu banyak kalau akhlak tak ada. Al-adab fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Bolehkah kita doa kunut di sujud terakhir jika kita tak berdoa kunut? Kunut hanya di iktidal. Kalau lupa baca kunut menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i dalam kitab kalau lupa baca kunut, tidak dibaca kunut waktu sujud, tapi sujud sahwi. Allahu Akbar, subhanallah la yanamu wa la yasbu. Tak bisa subhanallah la yanamu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Sujud sahwi 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ingatnya setelah sujud, Pak Ustaz, sujud sahwi setelah sujud. Ingatnya setelah salam, Pak Ustaz, sujud sahwi setelah salam. Jika ada makmum yang menegur imam ketika sholat, namun kita yakin imam tak melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita diam aja. Bacanya subhanallah, kata dia. Imam tak salah, dia yang pikun. Tak pula kita bilang, diam aja lah kau. Batal lah sholat kita. Kita diam aja. Nanti setelah selesai sholat baru kita tatar dia. Ente kalau kurang ingatan, jangan imam tu salahkan. Imam tu dah betul. Ente yang tak betul ingatan. Ustaz, teman saya pergi ke Medan, nginap beberapa hari. Suatu hari dia jalan-jalan ke pasar dan menjamak sholat zuhur di waktu asar. Pertanyaan saya, bolehkah demikian? Zuhur ditarik ke asar, namanya jamak takhir. Bagaimana dengan kaedah majaza li uzrin batala bizawalihi? Sesuatu yang boleh karena uzur, maka batal dengan hilangnya uzur. Boleh tetap menjamak karena hadis lebih kuat selama 4 hari 4 malam di Medan, kalau memang dia tak ada niat mukim. Tapi kalau niatnya mukim, tak bisa. Jaraknya berapa? 89 km versi kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Berangkat ke Medan hari apa? Hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari 4 malam, tidak dihitung keberangkatan dan kepulangan. Maka 4 hari 4 malam selama di sana, dia tetap. Tapi ada yang mengatakan kapan aja pun boleh terus. Karena Nabi 19 hari waktu di Makkah, dari Madinah ke Makkah 19 hari Nabi qasar terus. Kalau tak tahu pulangnya kapan, boleh.
urusan ke Jakarta, mau jumpai dirjen. Dirjen tak pulang-pulang. Kebetulan nama dirjennya Pak Toib, tak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Toib. Kamu pulangnya kapan ke Pekanbaru? Tak tahu saya ini pulang kapan, Pak Dirjen belum juga. Maka selama urusan itu dia boleh qasar, sana tak tahu pulangnya kapan. Adapun orang yang tahu pulangnya kapan, sudah terhitung mukim, maka tak boleh lagi qasar. Seorang pemuda diculik, diancam akan dibunuh atau dihilangkan anggota tubuhnya jika tidak mau minum khamar. Apakah kaedah ad-darurat tubihul mahzurat berlaku? Berlaku. Dalil tubuh ini mana? Ayat. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap beriman. Kasus ayat ini siapa? Ammar bin Yasir yang dipaksa oleh Bani Makhzum. Kalau engkau tidak mengucapkan kata-kata kafir, maka engkau akan dibunuh. Keluar kata kafir dari mulut Ammar, diadukan ke Nabi, ya Rasulullah, nampaknya si Ammar ini sudah kafir. Ayat membela Ammar. Itu hebatnya Ammar bin Yasir. Langsung Allah membela dia dalam Quran. Illa, kecuali Ammar bin Yasir, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Agama Islam ini merupakan penyempurnaan agama sebelumnya, atau awal penciptaan manusia agama Islam itu sudah ada. Islam sudah ada sejak dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya. Makanya apa kata Ratu Bilqis? Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Sulaiman. Apa kata Nabi Ibrahim? Makana Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan. Tapi Ibrahim itu hanif, condong kepada kebenaran. Musliman, Ibrahim itu muslim. Muslim apa ini maksud? Berserah diri hanya kepada Allah, tidak berserah kepada lata, tak berserah kepada batu, tak berserah kepada lembu, tak berserah kepada pokok kayu, tak berserah kepada hantu, tapi hanya berserah kepada Allah. Itulah muslim. Setelah datang Nabi Muhammad, barulah ada syariat terakhir penutup syariat sebelumnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap agama-agama sudah kami buatkan syariatnya. Syariat Islam Muhammad SAW menasakh, memansuhkan, menutup semua syariat sebelumnya. Jika imam meninggalkan tertib solat seperti duduk antara dua sujud di rakaat pertama, apa tindakan yang dilakukan? Apa sujud sahwi? Dan jamaah juga mengikut sujud sahwi? Karena saya ada mendengar kita harus menambah satu rakaat. Kalau yang tinggal itu rukun, maka imam itu mesti bangkit mengganti rukun itu. Setelah itu dia di ujung sujud sahwi. Tak cukup hanya sujud sahwi, maka digantinya rukun itu, dia sujud sahwi. Apakah makmum di belakang ikut? Makmum ikut mengikuti imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Jangan marah-marah ke imam itu, karena imam juga manusia. Ustaz, saya kan membuat komunitas, namanya Real Men Go to Masjid. Real Men Go to Masjid berarti yang tidak ke masjid no real men, animal. Salah satu program kerjanya mengajak komunitas lain bergabung. Contohnya komunitas motor. Jadi kami ngajak anak-anak motor tak lagi nongkrong di pinggir jalan, tapi kami ajak mereka nongkrong sama-sama di masjid sambil dengar kajian. Mantap nih, daripada nongkrong mereka di Sudirman malam Ahad nongkrong komunitas motor. Di bulan Ramadan ini kami punya kegiatan Ustaz, namanya Gerakan 1000 Langkah ke Masjid. Pembagian sandal wudhu gratis. Di sandalnya ada tulisan sandal milik masjid. Follow 16 account real men go to masjid. Ikut follow. Anda akan menjadi army cyber, tentara cyber. Tapi jangan lupa beli paket 2 GB. Apakah boleh Pak Ustaz? Sandal yang ada tulisan masjid tapi dipijak-pijak. MASJID, masjid, nanti jadi dipakai sama orang kafir mengejek. Kalian punya masjid ya? Tengok ni masjid kami pijak-pijak. Semua celah yang menyebabkan dia bisa menikam kita, hilangkan. Makanya salah satu sebab kenapa tak boleh Nabi Muhammad itu divisualisasikan. Seandainya ada gambar Nabi Muhammad,
akan mereka ejek seperti mereka mengejek gambar para ulama kita. Maka semua celah kita buang, ganti dengan kata-kata lain. Pokoknya kata-kata yang bisa membuat mereka membuat celah, maka kita buangkan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menarik mudarat, menolak mudarat lebih baik daripada mengambil manfaat. Maklum Pak Ustaz, zaman sekarang jangankan sendal, kotak amal pun sering dicuri orang. Iyalah, penting. Sendal itu caranya biar jangan dicuri orang, letakkan yang kanan sebelah kiri, yang kiri sebelah kanan. Ustaz, insya Allah saya ini sudah taubat. Dalam artian saya sudah tak mau lagi berbuat dosa seperti zina, bohong. Namun saya aneh, kadang otak saya ini seperti bicara sendiri, seperti ada suara dalam pikiran saya. Misalnya saya jadi makmum, saya melihat Pak Imam, tiba-tiba dalam pikiran saya ada suara. Emang Bapak ini bisa ya jadi imam? Padahal saya tak mau berpikir macam itu. Saya sudah istighfar, pikiran itu lewat sendiri Pak Ustaz. Saya sih merasa ini bukan bisikan setan, tapi terjadi pada diri sendiri. Banyak-banyak baca sebelum sholat. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswanas, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi. Ini belum ada apa-apanya nih. Saya ketemu di kepulauan, ibu-ibu datang bisikan Pak Ustaz, mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Menggigil saya Pak Ustaz, bagaimana? Ini setan, maka diruqyah. Oleh sebab itu kita banyak-banyak zikir, diusir dia. Allazi yuwaswisu fi sudur. Dia tak berbisik di sini, sudur. Maka usir dia dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usir dia dengan zikir, banyak-banyak zikir. Sampai akhirnya dia hilang. Ditolong malaikat. Ujian lebih berat daripada ujian nyata. Menolak khamar bisa, menolak zina bisa, tapi menolak bisikan-bisikan di dalam. Alhamdulillah. Saya ini bekerja jasa admin, teknisi di sebuah perusahaan jasa perbaikan listrik. Apakah haram gaji yang saya terima jika perusahaan tempat saya bekerja mengambil pekerjaan dari bank konvensional menjadi rekanan? Bapak bekerja, berdagang, berjualan, Bapak tidak mau tahu uang orang yang membeli itu dari mana selama Bapak bekerja halal. Buka rumah makan, Minang Maimbau. Maka orang datang semua. Dia inyo Maimbau tarui dari pagi sampai Maimbau. Lalu orang datang, Pak beli nasi 3 bungkus. Apakah Bapak perlu tanya, ini uangnya dari konvensional apa syariah? Karena yang Bapak jual itu halal. Bapak di sini jual jasa, Bapak halal. Perusahaannya perusahaan halal. Yang tak boleh itu langsung bekerja di situ. Ini langsung, ini tak langsung. Langsung dia bekerja di situ, di konvensional itu dia bekerja. Itu yang haram. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu wa katibahu, pencatat administrasinya di situ. Maka itu yang haram. Ustaz, apa makna kelambu di dalam surau? Kelambu di dalam surau, teregak dan makan minum di dalamnya. Tak paham. Ini pepatah-pepatah orang Minangkabau. Apa makna kelambu di dalam surau, teregak dan makan minum di dalamnya? Tak ada orang bersuluk solat dalam kelambu. Ini orang tak pernah ikut bersuluk. Orang suluk bukan dalam kelambu. Orang suluk solat tetap solat berjamaah. Suluk itu pelatihan zikir, seolah-olah dia sedang berada di dalam alam barzah. Sebelah kirinya dinding, sebelah kanannya dinding, mukanya dinding, belakangnya dinding, atasnya dinding. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Ustaz Tengku Zulkarnain ditanya sama orang, Ustaz, ya, kenapa orang berzikir pakai kelambu? Apa sebabnya? Kata Ustaz Tengku Zulkarnain, karena banyak nyamuk gitu. Itu pelatihan. Kalau anti dengan kata suluk, tak usah sebut kata suluk. Pelatihan.